Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah jemaah haji asal Madura yang tiba-tiba joget saat berada di Masjid Jin Mekah, nyanyi sambil guling-guling di teras. Jagat dunia maya dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang menayangkan seorang jamaah asal Indonesia tampak bernyanyi dan berjoget di sebuah masjid di Mekah. Tak hanya bernyanyi dan berjoget, jemaah haji ini sampai guling-guling di lantai tangga masjid itu. Tampak beberapa orang jemaah haji Indonesia yang juga berada di sekelilingnya mencoba menenangkannya. Sosok jemaah haji viral tersebut bernama Sanoyan bin Buddin, berasal dari Madura, yang tengah menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah. Berdasarkan narasi dari dalam video tersebut, menurut pengakuan salah seorang mukimin di Mekah, yaitu Ridwan, awalnya tidak ada yang aneh pada diri Sanoyan bin Buddin saat mengikuti rangkaian ziarah ke Mekah. Namun ketika sampai di Masjid Jin yang terletak di kampung Ma'lah, yaitu Mekah, Sanoyan bin Buddin memaksa supir bus yang dia tumpangi supaya menurunkannya di masjid tersebut. Lantaran Sanoyan bin Buddin yang memaksa minta diturunkan, sang supir yang juga berasal dari Madura ini tak tega melihat Sanoyan yang merengek kepadanya. Menurut pengakuan Sanoyan bin Buddin kepada sang sopir, dirinya ingin sekali melihat dari dekat bangunan Masjid Jin yang berada di kampung Ma'lah Mekah tersebut. Namun sebuah kejadian mengejutkan terjadi ketika Sanoyan bin Buddin diturunkan. Baru 1 menit turun dari bus dan hendak memasuki masjid yang sudah ada sejak zaman Nabi tersebut, tiba-tiba Sanoyan berlarian sambil menjerit-jerit di jalanan. Lalu petugas haji yang melihatnya pun langsung mengejarnya serta mengamankannya di sektor haji Indonesia di Jafariyah, Mekah. Ketika diperiksa oleh petugas haji, Sanoyan bin Buddin menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW berkali-kali. Petugas haji pun dibuat bingung oleh ulahnya tersebut. Dari video yang beredar di media sosial tersebut, belum diketahui kebenaran dan keaslian kejadian yang sebenarnya. Namun, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh beberapa tim, video ini ternyata sudah ada sejak tahun 2022 yang lalu. Adapun kisah kedua, yaitu kisah misterius yang dialami dukun asal Indonesia saat menjalankan ibadah umrah ke Mekah, yaitu Arab Saudi. Dukun tersebut mengaku tidak bisa melihat Ka'bah dan sering meminta pulang karena khawatir dicari anak dan istrinya. Kisah unik tersebut dibagikan oleh seorang asal Indonesia, yaitu Muhammad Sofi, yang sudah menetap di Arab Saudi sejak 2009. Sofi pun kerap membantu jemaah asal Indonesia saat umrah maupun haji. Sofi mengatakan kisah dukun yang tidak bisa melihat Ka'bah itu terjadi pada tahun 2012. Dukun itu mengaku berangkat umrah karena mendapat hadiah dari pejabat yang dibantunya dalam pemilu. Kepada Sofi, dukun itu mengaku tidak percaya jika sudah tiba di Madinah. Sang dukun mengatakan bahwa hotel yang dia tempati adalah lokasi yang sering dilewatinya setiap hari menggunakan ojek. Orangnya ngotot tak percaya berada di Madinah. Teman-temannya meyakinkan tetap tidak percaya, kata Sofi dalam video bertajuk balasan kontak Mbah Dukun saat umrah tidak melihat Ka'bah di Mekah. Sofi kemudian membawa si dukun salat di Masjid Nabawi. Namun si dukun kembali tidak menyadari jika sudah berada di Madinah. Dia bersikeras mengatakan bahwa orang-orang Arab yang berada di masjid itu adalah tamu negara. Kejadian aneh juga terjadi saat Sofi dan si dukun menjalankan tawaf di Ka'bah. Lantaran takut si dukun tersasar, Sofi pun berinisiatif membawa tamunya memakai kursi roda. Namun lagi-lagi si dukun justru merasa tidak melaksanakan tawaf, tetapi bersepeda berkeliling tempat tinggalnya. Sofi kemudian mengajak si dukun salat di Masjid Haram. Di sana si dukun pun tidak bisa melihat Ka'bah di depan matanya. Saya nasehatin tuh bapak, mulai saat ini bapak berhenti dan juga bertobat. Di depan mata bapak ini Ka'bah kiblat kita.
Saya suruh berhenti, peralatannya dibuang, kata Sophie. Sayangnya perkataan Sophie justru membuat si dukun marah. Bagaimana saya buang? Semua perlengkapan saya itu menggunakan Al-Quran, ujar si dukun. Saat makan malam, Sophie pun bercerita kepada jemaah lain telah membawa dukun itu sholat di depan Ka'bah. Namun saat ditanya bagaimana perasaannya melihat Ka'bah, si dukun malah emosi dan mengaku tidak melihatnya secara langsung. Ditanya sama teman gimana sudah melihat Ka'bah kan? Melihat Ka'bah gimana? Saya cuma ditunjukkan gambarannya saja, kata Sophie menirukan jawaban si dukun. Singkat cerita, dukun itu baru menyadari keberadaan di tanah suci saat melaksanakan tawaf wada. Dia pun mengucap syukur sudah sampai di tanah suci dan melaksanakan umrah. Bapak ini bilang, "Alhamdulillah kita sampai juga di kota suci Makkah bisa umrah," ujar Sophie. Namun di balik itu semua juga ada kisah unik dari jemaah haji asal Indonesia yang berjoget bahagia karena sudah bisa melakukan ibadah haji. Kegembiraan jemaah Indonesia usai tiba di Makkah. Hal ini tergambar dari mimik wajah Suryadi Kamang beserta yang berumur 64 tahun, jamaah haji asal embarkasi Makassar. Suryadi Kamang dan jamaah haji lainnya dari embarkasi UPG 2 bagian dari kloter 5. Terakhir, kedatangan jamaah gelombang 1 dari Madinah ke Mekah. Tiba di hotel sektor 2 Syisyah, Makkah, Suryadi langsung berjoget diiringi lantunan selawat, memakai kacamata hitam dan sorban penutup kepala. Wajah gembira dipancarkan dari jamaah haji tersebut. Karena senang datang teman-teman sesama muslim di Mekah, saya berangkat haji sendiri, jawab Suryadi saat ditanya alasan joget oleh media center haji. Suryadi mendaftar haji pada September 2010 dan keberangkatannya sempat tertunda 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Namun pada tahun ini akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Suryadi mengaku gembira bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini, apalagi pelayanan yang diterimanya memuaskan. Selama di Makkah, dia berencana pergi ke Jabal Rahmah. Perasaan senang sekali datang ke Makkah. Pelayanan bagus, semua baik dan selalu menolong, ujar Suryadi yang mempunyai 2 anak tersebut. Sahabatku semua, itulah beberapa kisah tentang azab yang diterima oleh seseorang yang berbuat dosa di Makkah, dan juga kebahagiaan bagi seorang yang sudah sampai menginjak kakinya di tanah haram yaitu Makkah Al-Mukarramah. Semoga saja kita semua diberi kesempatan untuk dapat hadir ke sana dan melaksanakan umrah dan juga haji. Semoga kita diberikan rezeki oleh Allah dan kita dapat melangkah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.